Baik, sampailah kita kepada pemateri pertama, yaitu materi mengenai kepaskibraan yang akan disampaikan oleh Kak Adrian Yudi Nugroho selaku Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Brebes dan Kak Gina Syafa Aulia serta Abdul Purnomo. Halo Kak Gina. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Gina sendiri merupakan Purna Paskibraka Kabupaten Brebes tahun 2016. Tahun 2016 sudah cukup lama ya Kak. Mungkin bisa nih Kak. Cukup lama. Mungkin bisa nih Kak diceritakan sedikit mengenai pengalaman Kakak di Paskibraka Kabupaten Brebes tahun 2016. Kalau untuk pengalaman sendiri sih dari 2016 ya. Pengalamannya itu dari seleksi sampai pengibaran itu tuh punya pengalaman tersendiri gitu loh. Jadi dari seleksi kita mempersiapkan segala fisik, mental, kayak gitu dan lain-lain. Kalau untuk yang paling berkesannya sih sebenarnya di pas pengibaran itu loh, kayak karantina dan lain-lain. Nah, pengalamannya sendiri waktu pas pertama karantina itu sebenarnya mikirnya kayak bakal terkekang banget gitu. Tapi sebenarnya enggak juga sih. Kayak kita sekarang lebih kalau maksudnya kalau sekarang tuh kita lebih merasanya bersyukur karena bisa melewati proses itu. Jadi di karantina itu kita dibina, dilatih oleh pelatih dan pembina yang profesional dan juga lebih apa ya, pokoknya tuh pembina-pembina yang getol gitu ya. Jadi kan acaranya juga nggak garing gitu, kayak ada materi juga, nggak cuma latihan-latihan aja. Walaupun kita ada latihan kayak dari pagi sampai sore kan kita benar-benar latihan tuh di lapangan. Tapi malamnya tuh ada materi dan juga ada ice breaking juga. Jadi nggak boring gitu, kayak kesannya dari luar tuh 24 jam latihan. nggak juga sebenarnya. Dan itu pengalamannya berkesan banget sih. Kita juga ketemu teman-teman dari daerah lain di Kabupaten Brebes gitu yang merupakan putra-putri terbaik daerah gitu. Kalau untuk pas pengibarannya sendiri ya itu lebih suatu kebanggaan tersendiri ya, karena kan nggak semuanya bisa gitu loh. Kita mau masuk paskibraka aja diseleksi. Jadi ketika kita seleksi dan lolos itu kan udah rasanya pasti seneng banget kan. Aini juga pasti ngerasain lah kayak gitu. Jadi ya suatu kebanggaan tersendiri ada sih. Rasa Ya bangganya. bisa benar bisa mengibarkan bendera gitu. Mungkin tambahan dari Kak Yudi juga yang sama nih 2016. Ya, halo. Untuk masa-masa menjadi seorang calon paskibraka ya Kak. Bedanya itu paskibraka sama calon paskibraka. Yang pertama itu saya mau nekenin calon paskibraka itu ketika dia sudah terpilih. Pada saat itu kita tahun angkatan kita itu cuma 36 orang ya Kak ya. Itu 36 orang itu termasuk dengan satu paskibraka provinsi. Jadi total yang ada di Kabupaten Brebes itu hanya 35. Nah, itu yang dalam 35 orang itu pada saat karantina atau diklat ya, pendidikan dan pelatihan itu masih dikatakan sebagai calon paskibraka. Kenapa? Karena itu belum melewati proses pengukuhan. Proses pengukuhan itu apabila dari calon paskibraka itu dinyatakan sah setelah memakai kendit dan dikukuhkan oleh Bupati Brebes. Jadi setelah pengukuhan itu kita sah nih menjadi seorang paskibraka Kabupaten Brebes. Terus bedanya apa nih Kak tentang PPI sama paskibraka? Iya itu Kak, kan tadi kan udah bahas kalau calon paskibraka dan paskibraka. Nah sekarang kalau purna paskibrakanya sendiri itu apa sih Kak? Kalau purna paskibraka sendiri ya, itu apabila dari yang namanya paskibraka itu setelah dikukuhkan itu menjalani tugas pengibaran dan penurunan pada saat upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Jadi apabila dinyatakan purna itu apabila
seorang paskibraka telah selesai menjalani tugas dari seorang paskibraka itu sendiri, baik dari mengibarkan bendera merah putih sampai dengan menurunkan bendera merah putih, baru bisa dikatakan sebagai anggota purna paskibraka itu sendiri. Tapi mungkin pengalamannya bisa berbeda ya sama ini Ade Abdul, karena kan dia masa 2020 Dan jadi baru juga ya Kak ya. pandemi ya, dia karantinanya Siap. juga. Gimana pengalamannya? Ya, untuk pengalaman saya pribadi sendiri sih juga menarik ya Kak, karena kita dari Paskibraka tahun 2020 kan melaksanakan upacara di tengah pandemi ya. Iya, betul. Jadi ada syarat-syarat atau ketentuan yang sedikit mungkin dirubah dari mulai anak-anaknya ya, yaitu anggota Paskibranya dari mulai dipilih berapa ya, 80 ya, dari mulai 80 anak, tetapi tahun kita itu bisa diambil 36 ya, 36. Itu juga pas akan mendekati pada saat pelaksanaan upacara, itu juga dipilih kembali, diseleksi kembali menjadi 11 anak, menjadi pasukan inti, seperti itu. Kebanggaan tersendiri sih buat saya ya, yang telah lolos lah untuk menjadi seorang paskibraka yang mengibarkan bendera, seperti itu. Ngomongin tentang paskibraka nih Kak, sebenarnya nih Kak, apa sih Kak bedanya paskibra dengan paskibraka? Oke. Mungkin banyak sih yang keliru tentang Iya. paskibra dan paskibraka karena menganggap kalau paskibra dengan paskibraka itu ya Sama sama-sama saja. pengibar bendera. Padahal sebenarnya kalau tugasnya sendiri itu memang sama. Namanya paskibra itu kan pasukan pengibar bendera ya. Kalau paskibraka pasukan pengibar bendera pusaka. Perbedaannya mungkin kalau paskibra itu tingkatnya ada di sekolah-sekolah atau mungkin ada paskibra kecamatan di beberapa kecamatan. Tapi kalau paskibraka itu sendiri itu tingkatnya mulai dari kabupaten, kota madya, itu kabupaten kota, terus provinsi dan juga nasional. Nah, itu bisa kita lihat juga di ini logo paskibraka, yang mana logonya itu kan di belakang itu kan ada sepasang paskibraka, pemuda dan pemudi. Nah, di belakang itu ada 3 garis horizontal tuh. Nah, itu melambangkan kalau paskibraka itu terdiri dari 3 tingkatan, yaitu kabupaten kota, terus provinsi dan juga nasional gitu. Berarti bedanya kalau paskibraka sendiri itu ada dalam 3 tingkatan, yaitu tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Betul. Nah, tadi kan Kakak sedikit nih Kak membahas mengenai logo paskibraka sendiri. Mungkin banyak nih Kak teman-teman kita yang belum mengerti arti dari setiap yang ada di logo tersebut. Mungkin bisa dijelaskan Kak mengenai logo paskibra itu sendiri. Kalau dari logonya ini kan kalau di PDU itu berarti ada di kanan ya, ada di sebelah kanan. Nah, itu yang warnanya hitam. Nah, itu kan bentuknya perisai gitu loh. Jadi kayak secara kita nggak sadar gitu loh, kayak itu tuh bentuknya perisai, kayak ya udah logo aja. Tapi sebenarnya itu punya makna tersendiri. Kalau perisai itu artinya untuk paskibraka sendiri siap bela negara. Jadi kalau zaman sekarang tuh intinya NKRI harga mati. Iya, NKRI harga mati. Ya gitulah intinya. Dan itu untuk makna dari perisai, yaitu siap bela negara. Dan kalau misalkan itu kan ada dua orang nih, ada putra dan putri pemuda yang merupakan paskibraka. Nah, itu melambangkan kalau paskibraka terdiri dari pemuda dan pemudi. Jadi nggak cuma pemuda aja atau pemudi aja. Jadi pemuda dan pemudi. Nah, di belakangnya itu ada bendera merah putih yang melambangkan bahwa tujuan kita untuk mengibarkan, namanya aja pasukan pengibar bendera gitu loh. Kan tujuannya pasti mengibarkan bendera. Nah, kita untuk bendera merah putih sendiri itu melambangkan kalau bendera merah putih adalah sesuatu yang dijunjung tinggi terutama oleh paskibraka itu sendiri. Gitu. Nah, kalau untuk garis yang di belakang itu yang agak bergelombang, itu yang saya jelaskan tadi sih, kalau misalkan paskibraka itu terdiri dari tingkatannya ada kabupaten kota, ada provinsi dan juga nasional. Dan untuk tulisannya sendiri yaitu pasukan pengibar bendera pusaka gitu.
Kalau ngomongin logo atau atribut ada di PDU ya Kak, kenapa logo yang di PDU yang warna hijau itu kita menggunakan bunganya bunga teratai? Sebenarnya apa sih Kak filosofi sendiri dari makna bunga teratai itu? Kalau untuk filosofinya sendiri, bunga teratai itu kenapa pakai bunga teratai gitu Iya, kan pertanyaannya? Karena bunga teratai punya filosofi yang bagus bahwa bunga teratai itu kan tumbuh di lumpur kan, dia tumbuh dari bawah dan dia berkembang di atas air. Jadi diharapkan paskibraka itu dapat memiliki karakter seperti bunga teratai. Jadi dari orang biasa, dari orang kita dari bawah merintis dan berkembang gitu untuk menjadi paskibraka yang berkualitas gitu. Berarti kesimpulannya adalah mengapa menggunakan bunga teratai karena menggambarkan sosok paskibraka yang merintis dari bawah hingga akhirnya menjadi individu yang berkualitas, individu yang indah, individu yang mungkin enak lah buat itu ya Kak. Nah ngomongin soal paskibra nih Kak, sebenarnya Kak gimana sih Kak awal kisah sejarah terbentuknya paskibra itu sendiri? Kalau sejarah paskibraka itu awalnya itu konsep paskibraka gitu ya, itu tuh dicetuskan oleh Angkatan Laut dulu, Angkatan Laut Husein Mutahar, dan beliau dulu merupakan ajudan dari Insinyur Soekarno ya. Ada 1946. 46 itu kan berarti ulang tahunnya Indonesia nih, hari kemerdekaan Indonesia yang pertama 1946. Nah, Insinyur Soekarno memberi mandat pada ini Angkatan Laut Husein Mutahar untuk beliau menyusun rangkaian acara untuk memperingati detik-detik yang pertama. Nah, lalu dibentuklah dari situ dibentuklah yang namanya dulu itu pas baru muncul namanya pasukan penggerek bendera. Berarti jadi belum pengibar. Belum pengibar bendera. Nah, itu 1946. Dan dulu itu letaknya di Jogja ya. Karena kan pas itu ibu kota kita masih di Jogja. Nah, terus yang 5 orang itu pengibar benderanya ada 3 pemuda dan 2 pemudi. Jadi kalau yang 3 pemuda itu adalah mungkin kita bisa sebut pengibar bendera pertama gitu ya, kayak ada Suhud, ada Latif, dan satunya itu Trimukti. Kalau mungkin ini ada di pelajaran sejarah juga sih. Dan lanjutnya itu mungkin formasi yang 5 orang itu tuh menggambarkan ada filosofinya kayak menggambarkan Pancasila. Jadi nggak asal dibentuk formasi aja nih gitu. Dan untuk formasinya sendiri itu berlaku sampai tahun 1949 dan 1950 itu kan udah ibu kotanya udah pindah lagi ke Jakarta. Dan itu upacara kemerdekaan Indonesia dipegang atau diambil alih oleh rumah tangga kepresidenan. Jadi bukan lagi sama Husein Mutahar. Nah, selanjutnya tahun berapa ya? 1967 itu Presiden Soeharto, pas itu presidennya adalah Presiden Soeharto, itu memanggil Husein Mutahar untuk ke istana nih, mau mengadakan upacara di istana, nah terutama di kepaskibrakaannya. Jadi paskibrakanya itu ingin diatur atau ditangani oleh Bapak Husein Mutahar. Nah, pada saat itu ya yang dipakai pelajar, mahasiswa dan mahasiswa yang ada di Jakarta gitu. Jadi untuk ditugaskan menjadi paskibraka. Terus selanjutnya itu 1967 udah langsung tuh formasinya 17-8-45. Kenapa? Karena 17-8-45 mungkin adik-adik calon paskibraka juga udah tahu ya kenapa formasinya 17-8-45. Nah, itu tuh menggambarkan
Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus tahun 1945. Nah, pasukan 17 itu disebut pasukan pengiring, pasukan 8 itu adalah pasukan inti, dan pasukan 45 itu adalah pasukan pengawal gitu. Nah, terus baru 1968 itu baru mulai diadakan seleksi nih. Jadi 1967 itu kayak menunjuk atau menugaskan kepada pelajar dan mahasiswa yang ada di Jakarta. Tapi mulai 1968 ini langsung diadakan seleksi nih, walaupun belum semua provinsi ngirim gitu, tapi udah diadakan seleksi. Nah, untuk formasinya tuh 17845 dipakai sampai sekarang. Dan untuk perubahan nama sendiri dari pasukan pengerek bendera jadi pasukan pengibar bendera itu pada tahun 1973 yang dirubah oleh Bapak Idik Sulaiman gitu. Dan pasukan pengibar bendera pusaka namanya dipakai sampai saat sekarang. ini. Nah Kak, ngomongin formasi nih Kak, tadi kan dibahas mengenai formasi 17, 8, dan 45. Ada formasi inti juga kan Kak. Sebenarnya Kak, dari masing-masing formasi ini mereka memiliki tugas yang sama atau ada dari masing-masing formasi yang memiliki tugas-tugas khusus atau tugas-tugas tertentu. Mungkin bisa Kak Adrian. Untuk secara garis besar itu baik 17, pasukan 17, 8 dan 45 itu memiliki tugas yang sama, tugas pokok yang sama, yaitu mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih. Namun untuk secara formasi itu setiap pasukan memiliki tugas yang berbeda-beda Kak. Contoh dalam formasi pasukan 17 ya, itu ada Danton, ada Danki, itu tugasnya apa? Untuk memberi arahan dari pasukan 17, 8, dan 45, itu ada komando di Danki. Setelah itu ada Danton. Danton itu dari unsur Paskibra. Itu biasanya untuk mengomandoi tentang pembukaan formasi dari pasukan 17 itu sendiri. Kemudian dari pasukan 8 itu biasanya ya untuk kaum-kaum Adam itu biasanya pada mencolok perhatiannya ke pembawa bakinya. Nah, itu memiliki tugas yang sangat istimewa kalau menurut saya ya, karena membawa dari pagi itu kalian itu mesti ngelihat kayak cuman tinggal bawa baki sama bendera aja gitu. Sebenarnya itu enggak, dalam pembawa baki ini cantik-cantik strong ya Kak. Itu kenapa cantik-cantik strong? Karena itu pagi-pagi ya. Itu udah membawa sebuah kotak baki, bukan nampan ya, tapi kotak baki. Itu yang istilahnya dalam bendera itu beratnya nyampe 7 kg lebih. Berarti ternyata yang dibawa itu bukan nampan ya Kak? Bukan nampan, salah. Mungkin kalau yang kalian biasa lihat itu di upacara 17-an nasional kan biasanya hanya diliput pada saat pengibaran ya. Iya. Nah itu tuh sebenarnya enggak, dari pagi itu udah ada gitu loh. Maksudnya ada iring-iringan kayak namanya pembawaan baki. Nanti habis itu dari baki itu ke penempatan pembina. Nah itu ada prosedurnya masing-masing gitu loh. Jadi upacara ini tuh benar-benar sakral ya. Upacara 17-an itu sendiri. Kemudian ada yang namanya pengibar dan penurun ya. Dulu saya itu kelompok penurun, kelompok sore ya. Itu punya tugasnya masing-masing. Yang pengibar itu ada pengerek, ada tengah itu yang sebagai komando, dan kemudian ada pembentang. Itu memiliki tugas tanggung jawab yang sangat besar. Contoh apa? Semisal dalam waktu karantina itu udah 20 hari kita latihan panas-panasan, hujan-hujanan, siapa sih yang gak ingin acaranya sukses gitu Iya, loh. benar. Nah itu tuh semuanya itu tergantung dari 3 orang itu, 3 orang inti yang mengibarkan dan menurunkan bendera itu sendiri Kak. Kemudian itu ada pasukan pengawal pengibar yang di belakang dari pengibar bendera itu sendiri, yaitu tugasnya adalah sama seperti pasukan Fatimah, cuman memiliki tugas khusus yaitu mengawal pembawa baki dan pengibar. Kemudian ada pengapit itu dari unsur TNI yang bawa senjata besar itu memiliki tugas yang sama juga. Karena apa? Bendera merah putih itu unsurnya sakral ya. Bendera yang benar-benar dikorbankan dengan pertaruhan nyawa dari pahlawan kita semua. Makanya itu mempunyai tentang tata krama terhadap sang merah putih gitu Kak. Kemudian yang untuk pasukan 45 itu balik lagi ya ke ciri-ciri dari setiap kabupaten.
kalau untuk Kabupaten Brebes itu kadang ada yang TNI Polri, kemudian kabupaten ada yang siswa, itu mempunyai tugas yang sama, itu mengawal dari pasukan 8 itu sendiri gitu Kak. Berarti untuk pasukan 45 itu masing-masing kabupaten atau setiap kota memiliki ciri khasnya masing-masing. Betul. Ada yang menggunakan TNI Polri, ada juga yang full menggunakan siswa semua. Betul. Nah, Kak, ngomongin Paskibraka nih Kak. Kalau menurut Kakak pribadi nih Kak, apa sih Kak menurut Kakak pribadi atau menurut Kakak apa sih Kak Paskibraka itu? Paskibra itu apa? Jadi Kak Gina siapa dulu? Paskibra atau paskibraka itu kan tadi sempat dijelaskan juga Ya, kan kalau itu kayak paskibra pengertiannya, kalau itu kayak adalah, lebih ke menurut Kakak yang sebagai anggota Paskibraka itu kayak merasakan Paskibra itu apa sih Kak? Oke. Sebenarnya untuk anggota paskibraka itu sendiri kalau satu kata tuh kebanggaan gitu, karena kembali lagi kita kan masuk di seleksi, jadi pasti dari beberapa ratus orang yang ikut seleksi itu yang diambil cuman pokoknya tuh nggak semuanya diambil kan, sesuai kebutuhan aja. Jadi yang patutnya kata-kata untuk menggambarkan sebenarnya kalau dari saya sendiri sih kebanggaan, karena paskibraka juga dilatih dan ditempa gitu, jadi kita memiliki banyak ilmu yang sebenarnya bisa kita salurkan pada adik-adik kita nanti. Nah itu kenapa kita setelah menjadi PPI itu harus juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, nggak usah jauh-jauh deh. Jadi misalkan kita udah jadi PPI nih, kan saya 2016, mungkin ada adik-adik yang saat ini ada 2019, 2020, ya itu bisa untuk belajar dari pengalaman yang sebelumnya gitu. Kalau Adrian mau nambahin mungkin? Kalau untuk saya pribadi ya, itu Paskibraka itu suatu tanggung jawab kalau kata saya Kak. Kenapa tanggung jawab? Itu benar-benar tugas khusus ya, istilahnya itu tugas yang berat tetapi mulia. Itu kalau dikatakan dari seorang Paskibraka itu sendiri, karena benar kata Kak Gina itu melalui itu proses yang benar-benar panjang sekali, panjang kali lebar kali tinggi, mungkin tidak bisa diukur lah ya. Intinya itu benar-benar panjang. Kebanggaan itu pasti Kak, soalnya apa, dari sekian ratus orang kita itu terpilih dari 35 putra putri terbaik di Kabupaten Brebes. Jadi kalau yang ada yang misalkan nih ya, bukan menyinggung Paskibra itu eskul yang gak penting buat akademik kayak gitu. Kalau saya pribadi dengan kan apa namanya satu orang misalkan teman saya nih ranking 1 selalu dibangga-banggakan dengan gurunya. Ini ranking 1 paralel nih gitu. Itu ranking 1 paralel hanya dalam satu sekolah. Kalau saya itu 36 orang terbaik sekabupaten gitu. Mungkin dari Kak Abdul Kak menjadi Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Brebes ya. Baru tahun kemarin mungkin masih semangatnya itu masih besar. Nah, menurut Abdul sendiri itu gimana sih, Dul? Ya menurut saya sendiri sih ya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Yudi, Paskibra sendiri ada tanggung jawab ya. Jadi kalau menurut saya pribadi sih Paskibraka itu selain tanggung jawab juga suatu kebanggaan ya, suatu kebanggaan tersendiri buat saya karena nggak semua orang itu kayak bisa menjadi Paskibraka gitu loh, ya kan? Nggak semua orang itu, nggak semua anak itu bisa menjadi Paskibraka, membanggakan nama orang tua, membanggakan nama baik sendiri juga, itu kan suatu kebanggaan tersendiri ya. Kalau menurut saya seperti itu sih, tanggung jawab dan suatu kebanggaan. Oke, ngomong-ngomong nih Kak Adrian itu kan Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Brebes ya Kak. Nah, kalau sebenarnya Kak, PPI atau Purna Paskibraka Indonesia dengan Paskibraka sendiri itu yang membedakan itu apa sih Kak? Mungkin tadi saya sudah jelaskan ya Kak. Itu yang perbedaan sangat signifikan atau dari garis besarnya yaitu secara tugas pokok dan fungsi gitu loh. Kalau Paskibraka itu tugasnya cuma mengibarkan dan menurunkan. Tapi kalau dari Purna Paskibraka Indonesia sendiri itu mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat panjang. Mungkin kalau dijelasin semuanya mungkin nggak cukup ya Kak ya.
itu karena mempunyai masa periode jabatan sebagai pengurus itu yaitu 5 tahun, Kak. Organisasi PPI itu sendiri itu organisasi resmi loh, Kak, yang udah dinaungi dengan 4 legalitas dari kementerian. Yang pertama adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Kepemudaan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Hukum. Jadi ini perlu diingatkan ya, PPI itu bukan organisasi kepemudaan, tetapi organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kepemudaan, gitu Kak. Jadi karena kita ini masih terbilang dengan usia yang cukup cukup muda, bisa dikatakan sebagai pemuda, maka dari itu kita mempunyai tugas pokok dan fungsi, salah satunya yaitu sering membantu dengan pendekatan secara sosial dari masyarakat itu sendiri, kayak ya mungkin bakti sosial ketika ada yang membutuhkan gitu. Itu PPI selalu bergerak dimanapun dan kapanpun, karena PPI itu nggak cuma 1 kota, 2 kota, tapi seluruh Indonesia gitu Kak. Oke, sedikit nambahin ya. Dari PPI Kabupaten Brebes sendiri itu punya program yang punya hashtag yaitu namanya PPI Bersama Masyarakat. Jadi kebetulan itu merupakan perwujudan dari PPI Peduli. Gitu kan ada hashtag PPI Peduli. Jadi kita mengambil dari PPI Peduli itu kita punya program namanya PPI Bersama Masyarakat. Kalau untuk programnya sendiri, ini sebenarnya bisa dibilang baru sih, karena programnya kita kemarin itu sempat untuk bagi-bagi masker dan juga sedikit sosialisasi tentang new normal gitu. Jadi mungkin dari adik-adik atau teman-teman yang ada di Zoom meeting nih barangkali punya satu ide atau apa yang bisa kita lakukan nih untuk melakukan lagi nih PPI Bersama Masyarakat, karena baru episode 1, jadi mungkin bisa kita lanjut di episode berikutnya gitu. Barangkali ada ide dan saran, pasti kita terima gitu loh Kak. Siap Kak. Nah Kak, kalau dari Kakak sendiri, sekarang kan kita sebentar lagi akan melaksanakan seleksi calon Paskibraka Kabupaten Brebes tahun 2021. Apa sih Kak pesan-pesan dari Kakak, mungkin dari Kak Gata, Kak Abdul, mengenai kesiapan untuk adik-adik calon Paskibraka Kabupaten Brebes tahun 2021? Mungkin bisa dari Kak Abdul. Baik, terima kasih Kak Tika yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya. Untuk beberapa tips, saya akan menyampaikan beberapa tips ya. Yang pertama, pastikan tinggi badan adik-adik itu sesuai ketentuan yang ada ya. Untuk putra minimal 170 cm sampai dengan 180 cm. Dan untuk putri diharapkan bisa memiliki tinggi badan minimal 165 cm sampai dengan 175 cm. Dan juga jika adik-adik memiliki tinggi badan yang kurang, bisa disiasati dengan olahraga secara rutin, yaitu diantaranya bisa adik-adik melaksanakan olahraga renang, jogging, atau juga bisa pull up. Itu secara rutin ya. Dan untuk tips yang selanjutnya, memantapkan gerakan PBB. Jika semisal adik-adik memiliki PBB atau gerakannya masih belum sesuai atau dirasa masih cukup kurang gitu ya, bisa dilatih di rumah ya Kak ya, untuk memantapkan gerakan PBB-nya. Ya. Untuk selanjutnya, kuatkan pemahaman tentang gerakan PBB. Mungkin kebanyakan dari adik-adik hanya bisa gerakan PBB saja ya kan. Mungkin kebanyakan masih belum ya memahami teori ya, atau step by step-nya dari gerakan PBB tersebut. Di antaranya juga kayak semisal hadap kanan. Hanya hadap kanan itu memiliki beberapa step by step ya untuk gerakannya sendiri seperti itu. Dan juga untuk selanjutnya, pacu fokus. Untuk anak adik-adik semuanya, latihlah fokus mulai dari sekarang. Karena untuk menjadi anggota Paskibraka sendiri
fokus itu tidak kalah penting ya dari gerakan PBB ataupun materi. Jika dari instruksi menginstruksikan, maka kalian harus memiliki fokus yang cukup tinggi. Dan juga untuk fisik ya, fisik juga tidak kalah pentingnya dari tips-tips yang saya sudah berikan, seperti itu. Nah, mungkin terima kasih banyak Kak Abdul, dan mungkin dari adik-adik di rumah memiliki pertanyaan seputar paskibraka atau seputar seleksi, bisa langsung ditanyakan melalui kolom komentar atau bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Jangan malu-malu ya buat adik-adik semuanya, karena mending tanya sekarang Kak. Karena apa? Kalau misalkan setiap Instagram PPI itu open question, Iya. itu yang apa namanya, pertanyaan-pertanyaan itu kadang melalui kata itu nggak maksud gitu loh Kak. Misalkan kayak misalkan Kak, kalau misalkan tingginya saya kurang mepet-mepet 0,5 cm ini gimana Kak? Nah, itu gimana tuh? Itu kadang ada yang misalkan, Kak, saya ini umurnya 17 tahun tapi masih kelas 1 SMA. Nah, itu gimana itu? Nah, makanya mending ditanyakan sekarang ya supaya lebih jelas dengan aturannya, yaitu jangan lupa Sebutkan nama dan Nah, buat teman-teman, sorry nih Kak, Iya, nggak saya apa-apa. potong dulu. Jangan, buat teman-teman yang ingin bertanya, jangan lupa untuk menyebutkan nama dan asal sekolahnya. Nah, buat teman-teman yang tanya nih, akan mendapatkan poin plus pada saat seleksi nanti. Jadi yuk buat teman-teman, barangkali ada yang masih belum paham mengenai alur seleksi atau mengenai persyaratan dan lain-lain, bisa langsung saja ditanyakan seperti yang Kak Adrian tadi sampaikan. Ketika kita menanyakan dengan langsung dan menjawab secara langsung, maka akan lebih jelas, maksudnya juga akan lebih tersampaikan ya Kak. betul. Kadang kan melalui chat itu tutur apa namanya, intonasi katanya itu nggak sama nggak dengan sama. apa yang kita maksud. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Izin bertanya, nama saya X Aulia Munggara dari SMA Negeri 1 Bantar Kaung. Namanya ulangi deh. Nama saya X Aulia Munggara. Eka Aulia dari SMA Eksa. Eksa. Halo Eksa, dari SMA mana? Negeri 1 Bantar Kaung. Dari 1 Bantar Kaung. Iya. Silahkan Eksa. Mau bertanya Kak, kan untuk kesenian, misalnya kita mau nampilin seni tari. Nah, seni tarinya itu apa harus dari Brebes? Apa harus hanya dari Brebes sama Jawa Tengah saja? Kalau dari daerah lain, Pak, apakah boleh? Jadi pertanyaannya itu untuk seni tari, apakah harus menampilkan seni tari dari daerah Brebes, ataukah boleh menampilkan tari atau kreasi dari daerah-daerah lain? untuk keterampilan sendiri namanya kan keterampilan gitu ya. Jadi kita bisa bebas eksplor dari mana aja asalkan sesuai gitu. Kalau misalkan keterampilan kayak seni tari atau seni musik dan lain-lain itu ya benar-benar keterampilan, nggak yang keluar dari batas yang dinamakan keterampilan itu sendiri. Jadi sebenarnya boleh untuk di luar dari kesenian berbeda. Tapi mungkin lebih baik kali ya kalau misalnya pakai yang dari Brebes dan Jawa Tengah, karena kan itu mengenalkan daerah sendiri gitu. Jadi kita lebih bisa untuk mengenalkan daerah kita sama halayak di luar gitu. Jadi kesimpulannya Lebih ada poin plus. Oh iya, jadi kesimpulannya boleh menampilkan seni dari daerah manapun, tapi diusahakan untuk menampilkan seni atau kreasi yang ada dari daerah Brebes atau daerah-daerah Jawa Tengah. Nah, mungkin kita masih bisa nih satu slot pertanyaan lagi dari adik-adik, mungkin ada yang masih ingin ditanyakan. Nah,
Mungkin udah nih Kak, dari adik-adik juga udah ya. Oh, ada yang bertanya. Mungkin bisa lanjut. Oh ya, untuk melanjutkan yang tadi itu lebih baik kesenian Iya. atau keterampilannya itu menampilkan sesuatu kesenian yang berasal dari Brebes atau Jawa Tengah, karena persiapan untuk kita juga di tingkat provinsi. Jadi di sana juga ada keterampilan gitu. Jadi untuk adik-adik lebih baik dipersiapkan dari Brebes atau Jawa Tengah gitu. Nah, mungkin kita adik-adik juga mungkin beberapa sudah menyiapkan keterampilan atau bakat yang akan ditampilkan. Nah Kak, mungkin berpacu dengan waktu juga nih Kak untuk closing nih Kak, dan terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah bertanya. Mungkin untuk closing statement nih Kak, apa sih Kak 3 kata dari Kakak mengenai Paskibra? Kalau 3 kata dari saya, Paskibraka itu cerdas, tangguh, dan berkomitmen. Cerdas, tangguh, dan berkomitmen. Keren sekali. Kalau dari Abdul sendiri? Kalau menurut saya, Paskibraka itu PBB, profesional, berwibawa, dan bermartabat. PBB, profesional, berwibawa, dan bermartabat. Kalau dari Kak Adrian? Itu jadiin jargon aja Kak, mending Kak. Keren. Paskibraka PBB. Iya, keren itu. Kalau untuk saya nggak cukup 3 kata Kak sebenarnya Kak. Wah, Banyak. Tapi untuk mempersingkat aja mungkin sedikit kata-kata buat adik-adik semua ya. Intinya itu jangan pernah menyerah. Ingat kesuksesan itu nggak akan namanya lari yang dari hasil ya. Maksudnya lari dari yang namanya usaha gitu loh. Jika kamu ingin sukses itu harus memiliki kepercayaan yang tidak realistis. terima kasih banyak kepada kakak-kakak hebat kita ini yang merupakan salah satu putra-putri terbaik di Kabupaten Brebes. Dan buat adik-adik juga jangan lupa untuk memfollow akun Instagram PPI_Cup Brebes untuk info mengenai IG-nya itu PPI Cup _Brebes. Oh, PPI Cup _Brebes. Buat adik-adik jangan lupa di follow karena kita akan menginformasikan setiap info yang ada di mengenai seputar seleksi Paskibraka Kabupaten Brebes. Terima kasih Kak, dan setelah ini akan ada materi mengenai TUBBB yang akan disampaikan oleh Kak Gugun Ardiansyah SPD. Mungkin kita akan break sebentar ya Kak, sambil menunggu Kak Gugun.